karena kita ditolong Allah untuk dapat menghadiri undangannya ke rumahnya ini. Tidak semua orang diberikan Allah pertolongan untuk melakukan perbuatan yang seperti ini. Ada sebahagian memang tidak ada keinginannya, dan ada sebahagian mempunyai keinginan tapi tidak kuat, kurang sehat sehingga tidak dapat menghadirinya. Ada pula sebahagian ada keinginannya dan dia kuat tetapi tidak diberikan Tuhan kesempatan. Ada urusan yang lebih penting. Kita alhamdulillah diberikan ketiga-tiganya, diberikan keinginan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesempatan. Ini kalau kita pahami tentu merupakan keuntungan yang sangat besar dan sangat pantas kita merasa beruntung dan merasa bergembira. Kemudian dari itu bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau diutus Allah untuk mengantarkan petunjuk Allah agar kita mempunyai pedoman di dalam memilih kehidupan di dunia ini. Hidup ini bapak-bapak, ibu-ibu, pilihan. Dijadikan Allah sorga, dijadikan Allah neraka. Kita bisa memilih. Jadi jangan kita katakan masuk sorga paksaan atau masuk neraka itu paksaan. Tidak demikian. In khairon fa khairun, in syarron fa syarrun. Kalau kita lakukan kebaikan, diberikan Allah kepada kita kebaikan. Kalau kita lakukan keburukan, maka diberikan Allah kepada kita keburukan. Kalau begitu, diberikan Allah kita akal untuk menerima ilmu, dan ilmu kita lah merupakan pedoman memilih kehidupan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang saya muliakan, setiap ibadah yang kita lakukan itu ada rahasianya. Kalau di dalam bahasa Arabnya ada sir. Sir itu rahasianya. Kalau di dalam kitab namanya asror. Ada asrorus siam, rahasia sholat, rahasia puasa. Ada asrorus sholat, rahasia sholat. Ada asrorus zakah, rahasia zakat. Jadi kalau kita paham rahasianya, maka akan terasalah nikmat beribadah, terasa lezatnya. Kalau kita tidak tahu rahasianya, tidak sampai ke sana ilmu kita, maka tidak terasa lezatnya beribadah. Jadi ibarat kue na pakai inti, palai ndak sampai tu inti na ini pangan, ndak dapat tabunai. Te paladung sampai tu inti naik, baru terasa lezatnya. Begitu juga segala ibadah kita ini. Kalau sholat umpamanya itu sampai 6 tingkat. Tingkatan daripada kekhusyuan sholat, rahasia sholat. Ada tingkat pertama, tingkat kedua, sampai kepada tingkat yang ke-6. Antara tingkat yang pertama dengan tingkat yang kedua, kata Rasulullah, ma baina samai wal ard, bagaikan jarak bumi dengan langit.
Itu jarak daripada nilai-nilai solat antara seseorang dengan yang lain. Jadi kalau sampai 6 tingkat, bayangkan 6 kali antara bumi dengan langit, begitu jarak nilai solat seorang dengan orang yang lain. Ini tentu berdasarkan kepada khusyuk, dan khusyuk itu berdasarkan kepada ilmu. Karena itu saya katakan ilmu itu adalah modal di dalam beribadah. Al-ilmu imadul iman. Ilmu itu adalah tiang iman. Sedangkan iman merupakan persyaratan untuk beramal. Coba kita perhatikan, yang dipanggil Allah untuk beramal adalah orang yang beriman. Puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kalau sholat, pada aflahal mu'minun, beruntung orang yang beriman. Allazina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang yang beriman itu khusyuk dalam sholatnya. Itulah orang yang beruntung. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu hanya sekedar pengantar betapa pentingnya ilmu di dalam beribadah. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang rahasia sholat, rahasia puasa. Daripada ibarat ni kue, inti ni kue, terasa manis. Kalau di dalam puasa, rahasia puasa, inti puasa harus kita ketahui, dan intinya ini harus kita dapatkan, baru terasa lezatnya berpuasa. Yang pertama disebutkan di dalam tafsir Al-Maraghi, karangan Mustafa Al-Maraghi. Mustafa Al-Maraghi ini adalah salah seorang guru besar di perguruan tinggi Al-Azhar di Mesir. Beliau menjelaskan, di antara rahasia daripada puasa, taqwidul insanil khasyata min rabbih fi sirri wal ilan. Puasa adalah membiasakan manusia merasa takut kepada Tuhannya, baik di dalam sir maupun bagian luar. Ini yang dilatih, merasa takut, membiasakan manusia. Taqwidul insan berasal dari kata awada yu'awidu taqwid, membiasakan manusia takut kepada Tuhannya. Baik sir, nah sir di sini, di dalam hati ini hendaknya takut kepada Tuhan. Dan juga ilan, bagian luar juga takut. Didahulukannya mengatakan sir, bagian dalam dibanding dengan bagian luar. Kenapa demikian? Kalau sudah takut hati ini, yang di luar ini mengikut. Mata juga takut, telinga takut, bibir takut. Kalau sudah takut hati ini. Tapi kalau kita hanya beribadah bagian zahir, hati tidak mengerti rahasia ibadah, itulah yang banyak. Sholat banyak rakaatnya, tapi menipu mau juga. Puasa banyak puasanya, tapi mengicuh mau juga. Ini tanda orang yang tidak mengerti rahasia ibadah, kurang ilmu. Jadi puasa ini membiasakan orang yang puasa merasa takut kepada Tuhan, biar sendirian, biar di dalam hati maupun bagian zahirnya. Bagaimana caranya?
mulai dari sahur sampai terbenam matahari kita dilarang. Sebenarnya yang dilarang di bulan Ramadan ini yang halal, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang dilarang itu yang halal. Apa yang halal? Makan. Makan itu halal. Minum, bergaul suami istri, semuanya halal. Kita dilatih untuk meninggalkan yang halal di siang Ramadan. Walaupun tidak ada orang yang melihatnya, kita tidak berani melanggar. Kenapa? Saya puasa diawasi oleh Allah. Kalau pagi-pagi seperti ini umpamanya ibu-ibu sibuk di dapur untuk umpamanya bersih-bersihan, umpamanya bapak umpamanya masih tidur, atau ada yang masih iktikaf di masjid, anak-anak pergi berjalan-jalan maraton, ada yang beri nama asmara subuh, ibu-ibu di dapur kerja, masih ada sisa-sisa makanan sahur, tapi tidak berani untuk memakan makanan tersebut. Kenapa? Karena yang mengawasi kita puasa bukan manusia, tetapi adalah Allah. Jadi karena biasa kita diawasi oleh Allah di siang Ramadan, diharapkan terbiasa nanti habis pun bulan Ramadan saya diawasi Allah. Walaupun habis nanti bulan Ramadan tinggal 11 bulan lagi, saya diawasi oleh Allah. Kalau sudah Allah yang mengawasi, tidak ada kesempatan untuk melanggar. Mengicu tidak berani. Walaupun orang ini tidak tahu saya kicu dia, tapi Allah tahu saya mengicu dia. Semua perbuatan saya ini harus saya pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Ada kehidupan akhirat, masa mempertanggungjawabkan segala tindakan kita. Walaupun manusia tidak tahu, kita gunjing dia, tapi Allah tahu. Ada rekamannya, ada videonya, dan nanti akan dipertanggungjawabkan. Itu diingatkan setiap kita sholat. Setiap rakaat diingatkan ada hari kiamat, ada hari pembalasan. Apa ayatnya? Maliki yaumiddin. Tidak sah sholat kita kalau tidak dibaca Maliki yaumiddin. Tapi kalau tidak mengerti, ya kita dirahasia sholat. Kalau tidak mengerti, ya sekedar murojaah, mengulang-ulang bacaan Maliki yaumiddin. Nanti rakaat kedua Maliki yaumiddin. Kalau kita tidak paham, menipu jalan terus, gunjing jalan terus. Padahal kalau seandainya kita paham rahasianya, ada asa pembalasan, ada harinya, hari pembalasan, namanya yaumiddin, hari pembalasan. Kalaupun orang tidak tahu, dia dirugikan, tapi Allah tahu. Nanti Allah jaksanya, Allah hakimnya, Allah semuanya, penguasa tunggal waktu itu, pengadilan tunggal, jaksanya jaksa tunggal, hakimnya hakim tunggal. Harus saya bayar segala kerugian-kerugian yang saya lakukan terhadap orang lain. Ini kebiasaan orang yang puasa. Kalau ini belum terbiasa dalam diri kita, kalau ibarat tanam-tanaman, kita tanam di bulan Ramadan selama 1 bulan, nanti habis Ramadan tidak tumbuh yang kita tanamkan itu, berarti puasa kita gagal. Jadi melihat orang yang berhasil puasanya kapan? Habis dulu bulan Ramadan.
Kalau di bulan Ramadan ini, alim-alim semuanya tuh. Berbicara tidak seberapa, tapi apakah karena takut kepada Tuhan supaya tidak banyak bicara atau karena lapar? Karena lemah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini suatu hal sifat yang kita harapkan tertanam di dalam diri kita, terbiasa pada diri kita. Kalau sudah jujur, itu baru umat Muhammad. Saya diawasi Allah, sehingga kita bersifat jujur. Kalau kita ingin bergunjing, gunjing saya ini didengar Allah, nanti harus saya bayar kepada orang yang saya gunjing. Dengan apa dibayar? Dengan pahala. Kalau begitu, bergunjing itu bapak-bapak, ibu-ibu, berbelanja. Berbelanja sebenarnya bergunjing, membayar. Jadi berbicara itu pakai paket, pakai pulsa, ibu-ibu, membayar. Cuma kalau paket bayar dulu, baru bisa kita berbicara. Bayar dulu pulsanya, baru bisa komunikasi. Kalau ini bergunjing dulu, nanti baru dibayar. Dengan apa dibayar? Dengan pahala kita. Jadi kalau ada orang yang sedang bergunjing, kita lihat. Kalau orang dekat kita, tidak apa-apa kita sebut sekali-sekali. Oh, marbalan juamu ningi, Pak. Ibu, marbalan juamu ningi. Belanja besar. Lo bingung berbelanja omeh. Berbelanja. Kenapa? Harus membayar. Kalau ada orang menipu, maka dia nanti harus membayar. Sementara orang yang ditipu ini tidak tahu bahwa dia ditipu. Tapi Allah punya catatan. Ada malaikat raqib, ada malaikat atid, kiri kanan, kemana saja kita pergi. Ada yang mengawasi, maka itu nanti menjadi barang bukti bahwasanya kita pernah merugikan orang lain, dibayar lagi. Sehingga nanti ada orang yang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak zakatnya, sering dia umroh, tapi masuk neraka. Kenapa? Karena dia tidak tahu rahasia ibadah untuk merasa diawasi Allah. Seenaknya dia membicarakan orang, bergunjing dia, maka nanti dibayar semuanya. Waqad satama haza, sungguhnya dia cela ini. Kemudian wa akamala mahaza, dia makan harta ini. Memakan harta ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saya ingatkan, jangan kita anggap memakan harta orang lain itu hanya korupsi, mencuri. Bukan itu saja. Harta warisan yang tidak dibagi dengan jujur, dengan baik, itu juga termasuk memakan harta orang lain. Jadi bisa saja nanti saudara kandung kita menjadi lawan kita perkara di akhirat. Menjadi lawan kita. Kenapa? Karena dulu di dunia dia ambil harta pusaka, tidak dibagi secara faraid, maka terjadilah kerakusan. Nanti bayar kembali. Di dunia pun tidak berkat, nanti di akhirat harus dibayar. Ini kalau kita memahami makna daripada rahasia puasa. Merasa diawasi oleh Allah, tertanam di dalam hati kita, saya dilihat oleh Allah. Kalau sudah tertanam merasa diawasi Allah, banyak hikmahnya bapak-bapak, ibu-ibu. Banyak sekali hikmahnya. Pertama, tidak merasa kesepian.
tidak merasa kesepian. Orang yang sudah bagus tauhidnya tidak merasa kesepian walaupun dia menyendiri dari orang. Kenapa? Karena dia ada Tuhannya, ada kekasihnya di dekatnya, yaitu Allah. Dia bersama Allah. Ini salah satu rahasia daripada mengenal Allah. Dimanapun dia pergi, saya bersama Allah. Terkadang kan ada itu bapak-bapak, ibu-ibu, karena sakit, mungkin sakit lambung. Penyakit lambung ini biasanya menimbulkan penakut, menimbulkan suka sedih karena kurang tauhid. Sebentar-sebentar kalau ditinggalkan takut, ditinggalkan sedih karena kurang tauhid, karena tidak merasa dekat kepada Allah. Kalau orang yang sudah benar ibadahnya, orang yang benar tauhidnya, maka dia itu lebih suka menyendiri dibanding dengan bersama-sama dengan orang lain. Kenapa dia suka menyendiri? Ingin dia berduaan dengan kekasihnya Allah. Coba kita manusia ini, kalau kita contohkan dulu agak romantis sedikit, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau sudah dengan kekasih, lebih suka berduaan dibanding dengan di hadapan orang banyak. Iya, ibu. Kalau sudah dengan kekasih, kita lebih suka berduaan dibanding dengan bersama-sama dengan orang banyak. Jadi orang yang suka dengan halayak ramai, itu siapa itu? Orang yang kurang dekat dengan Tuhan. Dia ingin beramai-ramai terus. Kenapa? Dia hanya merasa manusialah temannya. Kalau orang yang sudah tahu rahasia ibadah, sholat, puasa, dia lebih suka menyendiri karena dia ingin berbisik-bisik dengan kekasihnya. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tiada Tuhan kecuali engkau. Kalau manusia ini kan begitu juga, cuma dialihkannya. Tiadalah engkau, tiadalah di hatiku kecuali engkau. Kepada manusia disebutkannya, hendaknya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Indah kalau kepada manusia habis-habisan. Engkaulah nafasku. Ibu. Kalau kepada Allah kita sebutkan demikian, bagus sekali. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah yang menyembuhkanku kalau aku sakit. Engkaulah yang memberi kepadaku. Engkau yang melindungi aku daripada segala bahaya. Banyak di bumi Allah ini bahaya-bahaya. Binatang-binatang berbisa banyak, setan-setan banyak. Tidak ada yang melindungi saya kecuali engkau ya Allah. Jadi orang yang punya ketuhanan, senang dia menyendiri karena ingin berbisik-bisik dengan Tuhannya. Jadi orang yang merasa kesepian karena dia sendirian, itu tanda-tanda orang yang kurang mengenal Tuhan. Oleh karena itu, mengenal Tuhan adalah pokok dalam agama. Ma'rifatullah awaluddin, mengenal Allah adalah pangkal agama. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, beribadah ini tidak cukup hanya memenuhi syarat dan rukun. Tidak cukup. Semua rukun yang kita lakukan itu ada rahasianya. Kalau umpamanya berdiri, bagaimana cara berdiri waktu sholat umpamanya? Itu ada artinya, tidak cukup sekedar berdiri. Semua gerakan kita itu ada rahasianya. Puasa juga demikian, ada rahasianya. Untuk apa kita dibuat lapar?
Itu apa kita dibuat lapar dari sahur sampai maghrib? Apa rahasianya? Itu termasuk tadi melatih merasa diawasi Allah. Yang kedua dan yang ketiga, apa rahasianya? Kita lanjutkan insya Allah malam Selasa depan. Tetaplah bersama kami. Mudah-mudahan kita lanjutkan. Mohon maaf atas segala kejanggalan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.